to Malaysia if you want to learn English. Do not go to England. Do not go to America. Why? Because here in Malaysia, together with learning English, you will get... Pernah tak kita terfikir, kenapa orang asing datang ke Malaysia bukan sekadar melancong, tetapi untuk belajar bahasa Inggeris? Bagi mereka, Malaysia bukan lagi sekadar negara transit. Ia menjadi kelas hidup, tempat bahasa dipelajari secara semula. Jadi, di kedai makan, di stesen LRT, di pasar malam, malah ketika berbual santai dengan rakyat biasa. Yang mengejutkan, ramai warga asing mengakui bahasa Inggeris di Malaysia lebih jelas, mesra dan mudah difahami berbanding di negara barat sendiri. Disinilah uniknya Malaysia, sebuah negara di mana rakyatnya boleh bertukar bahasa dengan lancar, bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, Tamil, tanpa rasa kekok, tanpa rasa asing. Dan dalam video kali ini, Arus Perdana akan membawa Anda melihat bagaimana orang asing benar-benar kagum, malah teruja, apabila menyadari satu perkara besar tentang Malaysia. Teruskan menonton kerana ini bukan cerita biasa. Ini cerita yang buat kita sebagai rakyat Malaysia tersenyum bangga. To Malaysia if you want to learn English. Do not go to England. Do not go to America. Why? Because here in Malaysia, together with learning English, you will gain a superpower, understanding every single accent in the world. Whether it's Malay, Chinese, Indian, African, Italian, French, South Korean, Japanese. As someone who has learned English here in Malaysia, and I've learned my English from the Chinese, the Malays, the Indians, and everyone else that lives here, the English that you learn here in Malaysia is going to be influenced by so many different people, cultures, that your English is going to be the united version of English, the English of the world. And you will easily understand everyone because you've heard every single accent while you've been here in Malaysia, and everyone in the world will understand you. With a few minor exceptions, English people still sometimes don't understand my English, but I invite them all to Malaysia because it's time to catch up with the rest of the world. Macam iOS 27, the new and updated version of English oleh Malaysia untuk semua. Sebab tu you baca news 30 tahun tapi tak pandai English. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Ada orang cakap kena baca newspaper sebab formal language, nak guna formal language kat office. Okay, yang mana satu yang you guna kat office? Accused? When do you use the word accused? Abang, that's the accused cat who stole our fish. When do you use the accused? Accused maksud dia tertuduh. Bila kita guna perkataan tertuduh tu? You tahu perkataan tu, tapi bila you guna? Kalau you cakap bahasa rasmi pun bila you guna? Dengan boss you? Tak ada. Acquitted, bila you guna? Sovereign, our sovereign country, the index GDP growth is failing. Bila you guna index GDP growth? Sebab tu you baca news 30 tahun tapi tak pandai English. Bahasa Inggeris di Malaysia sangat unik dan menarik. Ia bukan bahasa golongan elit, ia bahasa harian rakyat. Di Malaysia, orang bercakap bahasa Inggeris di mana-mana. Di kedai makan, di mall, di pejabat, di universiti. Orang bercakap dengan tenang, sebutan jelas, nada sopan. Sebab itu orang asing mudah faham. Mereka tidak rasa takut untuk bercakap. Ramai pelancong dan pelajar antarabangsa berkata, bahasa Inggeris Malaysia mudah difahami, lebih mesra berbanding di negara barat. Di sini orang tidak memperlekeh kesilapan. Orang membantu, orang membetulkan dengan hormat. Sebab itu ramai orang asing memilih Malaysia untuk belajar, untuk tinggal, untuk berlatih bahasa Inggeris setiap hari. Yang paling mengagumkan, rakyat Malaysia boleh bertukar bahasa dengan mudah. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil, dialek tempatan, semua bercampur secara semula jadi, tanpa kekok, tanpa rasa asing. Inilah kekuatan Malaysia. Bahasa menjadi alat penyatuan, bukan pemisahan. Malaysia bukan sekadar tempat belajar bahasa Inggeris. Malaysia tempat belajar memahami manusia. Now, this is where the Portuguese came in. They were very interested from the trading in Malacca, so they decided to take it. So, this is the first colonizations from empires. The Kingdom of Portugal. They only took and only colonized the city of Malacca. They didn't take the whole. They only take a little bit. This is just the capital, so that they could have more trade. And so Malacca. Jadi anak ini lagi membahaskan tentang history atau
sejarah Malaysia ya, terutamanya itu sejarah di Melaka. Tapi dalam berbahasa Inggris, kalian bisa dengar dengan teliti bahasa yang digunakan oleh anak ini. Jadi anak ini itu begitu cerdas dalam berbahasa Inggris dan caranya bercakap itu udah kayak apa ya, orang luar negeri yang kayak di Eropa ya, kayak di Australia itu udah pasti banget kayak orang Belanda ya. Padahal kalau kita lihat videonya itu masih bocil. Kita aja di negara kita itu bocilnya nggak kayak gini, masih sibuk main sama, udah kayak ya semacam kita lah ya, semasa kita bocil. Jadi bocil di sini itu ada segelintir dari bocil di sini itu udah diadapkan atau udah digalakkan, diajar oleh ibunya, ayahnya, dihantar ke sekolah sama ada internasional atau penggalakan dari rumah, dari ibu bapaknya juga. Dan pemerintah di sini itu juga kayak welcome banget. Ya udah, kalian harus menguasai bahasa ini. Mau nggak mau kalian harus menguasai, ya. Gitulah yang aku paham lah ya tentang pemerintahan di sini. Karena bagi rakyat dan pemerintah di Malaysia ini, mereka menganggap bahwa bahasa Inggris ini adalah bahasa yang harus kita kuasai dan ini adalah bahasa penghantar di seluruh dunia. Jadi mau nggak mau kalian harus menguasai dua bahasa, sama ada bahasa Malaysia dan bahasa Inggris, atau bahasa Cina sekalipun ataupun dalam bahasa India sekalipun, kalian itu harus menguasai kedua bahasa ini. Jadi makanya anak-anak di Malaysia ini, kalau kalian lihat di FYP kalian, itu warga-warga Malaysia itu saling kayak ngerujak bahasa mereka, dari ngerujak bahasa Melayu dan Inggris, bahasa Cina dengan Inggris, Indian dan Inggris. Itu yang penting ada Inggrisnya. Kayak didikan mereka lah ya di sini. Aku salut banget sih. Check out full video on my YouTube channel. Oke, jadi kalau di Malaysia itu bahasa Inggris memang menjadi bahasa mayoritas yang banyak orang pakai. Karena selain penggunaan bahasa Chinese, Tamil, terus pastinya bahasa Melayu, bahasa Inggris tuh umum dipakai di pemerintahan, di pendidikan juga, dan emang komunikasi sehari-hari juga banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Ada suka sebutannya Manglish, Malaysian English juga. Dan rata-rata orang bisa pakai bahasa Inggris. Kalau nggak bisa pun biasanya paham. Nah, kalau di Indonesia itu aku perhatiin, ini menurut observasi aku ya, banyak orang mau belajar bahasa Inggris, tapi kadang tuh lingkungannya nggak mendukung. Kalinya kita belajar terus melakukan kesalahan, malah diketawain teman-teman, malah jadi minder, malu gitu ya. Jadi kayak nggak mendukung gitu lingkungannya. Share dong guys pengalaman kalian belajar bahasa Inggris dan apa kesulitannya. Tapi aku mau share good news ke kalian karena recently aku nemuin satu app yang bikin bahasa Inggris jadi fun. Bye. Go straight. Store. On First Avenue, belajar speaking tanpa harus malu salah karena kamu juga belajar bareng teman-teman yang juga mau belajar bahasa Inggris. On 8th Avenue. Bisa belajar listening juga loh guys. Dan yang terakhir, aku jamin ini bakalan jadi fitur favorit kalian, namanya Social Plus, dimana kalian bisa ketemu sama orang dari luar negeri dan dalam negeri dan ngobrol bareng deh. Now it's your turn to try. Sebab tu you baca news 30 tahun tapi tak pandai English. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Ada orang cakap kena baca newspaper sebab formal language, nak guna formal language kat office. Okay, yang mana satu yang you guna kat office? Accused? When do you use the word accused? Abang, that's the accused cat who stole our fish. When do you use the accused? Accused maksud dia tertuduh. Bila kita guna perkataan tertuduh tu? You tahu perkataan tu, tapi bila you guna? Kalau you cakap bahasa rasmi pun bila you guna? Dengan bos you? Tak ada. Acquitted, bila you guna? Sovereign, our sovereign country, the index GDP growth is failing. Bila you guna index GDP growth? Sebab tu you baca news 30 tahun tapi tak pandai English. Now, this is where the Portuguese came in. They were very interested from the trading in Malacca, so they decided to take it. So, this is the first colonizations from empires. Oh The my Kingdom of God. Malacca. They only took and only colonized
the city of Malacca. They didn't take the whole, they only take a little bit, just the capital, so that they could have more trade. And so Malacca. Jadi anak ini lagi membahaskan tentang history atau sejarah Malaysia ya, terutamanya itu sejarah di Melaka. Tapi dalam berbahasa Inggris. Kalian bisa dengar dengan teliti bahasa yang digunakan oleh anak ini. Jadi anak ini itu begitu cerdas dalam berbahasa Inggris dan caranya bercakap itu udah kayak apa ya? Orang luar negeri yang kayak di Eropa ya, kayak di Australia. Itu udah pasti banget kayak orang Belanda ya. Padahal kalau kita lihat videonya itu masih bocil. Kita aja di negara kita itu bocilnya nggak kayak gini, masih sibuk main sama udah kayak ya semacam kita lah ya semasa kita bocil. Jadi bocil di sini itu ada segelintir dari bocil di sini itu udah diadapkan atau udah digalakkan, diajar oleh ibunya, ayahnya, dihantar ke sekolah sama ada internasional atau penggalakan dari rumah, dari ibu bapaknya juga. Dan pemerintah di sini itu juga kayak welcome banget. Ya udah, kalian harus menguasai bahasa ini. Mau nggak mau kalian harus menguasai, ya. Gitulah yang aku paham lah ya tentang pemerintahan di sini. Karena bagi rakyat dan pemerintah di Malaysia ini, mereka menganggap bahwa bahasa Inggris ini adalah bahasa yang harus kita kuasai dan ini adalah bahasa pengantar di seluruh dunia. Jadi mau nggak mau kalian harus menguasai dua bahasa, sama ada bahasa Malaysia dan bahasa Inggris atau bahasa Cina sekalipun ataupun dalam bahasa Indian sekalipun, kalian itu harus menguasai kedua bahasa ini. Jadi makanya anak-anak di Malaysia ini, kalau kalian lihat di FYP kalian, itu warga-warga Malaysia itu saling kayak ngerujak bahasa mereka, dari ngerujak bahasa Melayu dan Inggris, bahasa Cina dengan Inggris, Indian dan Inggris. Itu yang penting ada Inggrisnya. Kayak didikan mereka lah ya di sini. Aku salut banget sih. Check out full video on my YouTube channel. Apa yang dunia lihat di Malaysia bukan sekadar kebolehan berbahasa. Ia tentang sikap, tentang hormat, tentang cara manusia berkomunikasi. Di Malaysia, bahasa tidak memisahkan, bahasa mendekatkan. Disinilah orang datang dari pelbagai negara dan merasa diterima, didengari, difahami. Untuk rakyat Malaysia, ini peringatan bahwa apa yang kita anggap biasa sebenarnya luar biasa di mata dunia. Dan untuk penonton dari Amerika dan seluruh dunia, Malaysia bukan sekadar destinasi. Malaysia adalah pengalaman. Pengalaman hidup bersama, belajar bersama, dan bercakap tanpa rasa takut. Inilah Malaysia. Tenang, mesra, dan terbuka kepada dunia. Terima kasih kerana menonton. Ini Arus Perdana.